Saya Yasir Nenek Ama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Pemain timnas meninggalkan hotel tempat mereka menginap di Osaka, Jepang pada Rabu pagi waktu setempat usai kalah dalam laga terakhir melawan Jepang di Stadion Suita Selasa malam. Mereka langsung masuk ke mobil dan menuju Bandara Kansai Osaka, Saudara. Pemain timnas ada yang pulang ke Indonesia, ada yang kembali ke Belanda. Sebagian pemain lainnya masih berada di Jepang untuk berlibur bersama dengan keluarga mereka. Teriakan dukungan untuk timnas Indonesia terus menggema dari supporter timnas selama pertandingan Indonesia versus Jepang pada Selasa malam. Meski bermain di kandang lawan, semangat supporter Garuda terus menyala. Beberapa bagian tribun Stadion Suita Osaka, Jepang pun memerah dari kostum pendukung timnas. Meski dari sisi jumlah kalah dari pendukung tuan rumah, teriakan Indonesia dari supporter timnas terus menggema selama pertandingan. Dan ini dia, Saudara, persembahan dari supporter Garuda Japan untuk timnas Indonesia. Tifo dari Garuda Japan ini memunculkan dua sosok, yaitu Garuda dan juga Kitsune. Yaitu dua sosok yang memiliki latar belakang dan kultur yang berbeda, namun mampu berdampingan layaknya sahabat sejati. Semangat supporter Garuda sudah membara sebelum pertandingan berlangsung, Saudara. Sambil menyanyikan lagu nasional Indonesia, mereka long march menuju ke Stadion Suita Osaka, Jepang. Pendukung timnas ini tidak hanya berasal dari Garuda Japan, tapi juga supporter yang datang dari Indonesia. Pemain timnas Yakob Sayuri dan Kevin Dix akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di tanah air setelah keduanya mengalami cedera saat melawan Jepang. Kevin Dix harus digantikan oleh Yakob Sayuri pada menit ke-27 karena cedera. Yakob juga mengalami cedera dan harus digantikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-42. Manajer timnas Sumardi mengatakan pemeriksaan awal menunjukkan cedera Yakob tidak terlalu parah, namun pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi pemain Malut United ini. Hal yang sama juga dilakukan kepada Kevin Dix, Saudara. Yakob dan Kevin Dix nanti begitu sampai Jakarta akan langsung kita MRI supaya tahu, karena sampai dengan tadi pagi itu Yakob sudah mendahului kembali ke Jakarta, masih ada merasakan sakit di pinggangnya. Mudah-mudahan hasil MRI tidak terlalu mengkhawatirkan. Kevin Dix juga demikian. Pak Rido yang kemarin katanya hamstring. Rido hamstring saja, ya itu ringan, mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Skuad Garuda memetik pelajaran penting pada laga menghadapi Jepang di Stadion Suita Osaka. Kekalahan 6-0 jadi tolak ukur kemampuan timnas mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Pelatih timnas Patrick Kluivert mengakui Jepang unggul segalanya atas Indonesia. Kluivert menyebut kekalahan ini sebagai pembelajaran. Dirinya akan fokus untuk mempersiapkan skuad Garuda jelang pertandingan putaran keempat nanti. We're very disappointed, of course, but we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting
what teams or what the countries we have in the fourth round. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas lebih bersiap pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Meski kalah dari Jepang, supporter timnas tetap optimistis dengan peluang skuad Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, untuk saat ini kita masih bangga dengan Indonesia karena kita sudah lolos untuk ke round keempat. Tapi untuk permainan malam hari ini tadi ya agak kecewa sedikit, tapi gimana pun Jepang kan nomor 1 di Asia. Jadi kita harus bangga dengan Indonesia. Tapi tetap bangga sih sama Indonesia. Ini kan masih lolos ke round keempat. Kalau Mbak sendiri sebagai supporter optimis gak sih di round keempat nanti? Mungkin harus optimis ya, mau gimana pun kita tetap harus bangga jadi orang Indonesia. Jaijes dan kawan-kawan masih memiliki kesempatan mematangkan persiapan dan membenahi kekurangan pada laga internasional awal September mendatang. PSSI telah mengagendakan pertandingan uji coba menghadapi 2 tim dari Jazirah Arab, yaitu Kuwait dan Lebanon. Tim Liputan Kompas TV. Indonesia menelan kekalahan terburuk saat melawan Jepang pada laga terakhir penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita Osaka. Hasil ini menunjukkan Kluivert masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas permainan Indonesia pada putaran keempat nanti, saudara. Lalu apa saja yang harus dibenahi? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Haris Pardede. Selamat petang, Bung Harpa. Selamat petang, Bung Yasir dan juga pemirsa di tanah air. Nah, Bung Harpa ini langsung dari Osaka, Jepang nih. Anda menyaksikan langsung kemarin dari Stadion Suita. Apa yang paling jelas terlihat dari laga kemarin, Bung? Ya, yang paling jelas terlihat adalah kita kalah kelas dalam segala hal. Dan ini sempat saya tanyakan juga kepada Coach Patrick Kluivert setelah pertandingan. Karena dia mengatakan we must learn from this loss. Dan ketika saya tanyakan what have you learned, honestly dia tidak menjawab dengan clear. Padahal kalau kita lihat sebenarnya terpampang dengan jelas beberapa kelemahan yang mungkin akan menjadi PR kita untuk Oktober nanti di round 4. Pertama adalah tentu lini belakang. Ketika kita kebobolan 6 gol, ini tentu ada something wrong di lini belakang kita maupun juga di second line di tengah. Ya kalau kita bandingkan di pertemuan pertama kita kan kalah 4-0. Padahal lawan saat itu full team dan mereka masih kompetitif, masih mencari kemenangan. Bahkan kalau kita mau ke belakang lagi flashback di Piala Asia saat itu kita bahkan masih bisa mencetak gol. Kita kalah 3-1 saat itu. Jadi lini belakang jelas ada masalah ya karena kita gradasinya kebobolannya itu semakin banyak. Padahal pemain semakin banyak yang bergabung. Ada Joe Pelupesi, ada Hilgers, ada siapa lagi? Emil Laudero, ada Ole Romney dan lain-lain. Harusnya kita lebih bagus lagi. Ini yang pertama. Yang kedua tentu bagaimana kita mengelarikan bola ke depan. Kalau istilahnya itu passing progresif ini juga nggak jalan. Mungkin Bung Yasir dan juga pemirsa sekalian bisa menyaksikan bagaimana kita berjuang sangat keras bahkan untuk melewati lini tengah. Bola dicoba dilakukan long ball, di skip ke arah Ole, tapi Ole selalu struggling. Bahkan yang nggak terlihat dari kamera, itu bisa kita lihat juga dia frustasi untuk mendapatkan bola seperti itu. Oke, ini berbicara soal tadi seperti kata Anda frustasi begitu. Apakah menurut Anda sendiri timnas ini memang tidak konsentrasi atau lebih kepada merasa terbebani dalam pertandingan ini? Ya, saya pikir ini adalah hanya masalah memang beda kelas ya antara Indonesia dan Jepang karena memang kalau kita lihat secara materi memang beda jauh. Baik, kalau beda kelas oke lah, kita sudah mengakui itu, apalagi Jepang ini nomor 1 Asia. Tapi dari catatan Anda ini kan kalah telak itu, gede loh ini 6-0 begitu Bung Harpa. Dari menurut Anda, selain tadi soal Jepang unggul segalanya, dari persiapan timnasnya dulu deh. Menurut Anda sebelum pertandingan ada beberapa undangan dan terlihat seperti kurang fokus dalam latihan, apakah ini juga bisa mempengaruhi performa pada saat pertandingan kemarin? Ya bisa jadi ya, karena kalau kita lihat di sisi lain tim lawan juga berlatih sangat keras. Saya sempat melihat
mereka juga sangat fokus, tapi di saat yang lain memang kita mungkin menganggap ini partai yang tidak menentukan, dan akhirnya kita lihat perbedaannya sangat jauh sekali. Lawan lebih kompak, mereka bahkan tidak berhenti mencetak gol ketika ketika mereka sudah unggul 3-0, 4-0, 5-0 dan 6-0. Jadi memang ada perbedaan mentality dalam memandang pertandingan ini, walaupun sama-sama sudah tidak berpengaruh. Sama-sama tidak terpengaruh, ada perbedaan mental di situ. Tadi Anda menyatakan bahwa kita lini belakangnya ini selalu kebobolan. 6 ini apakah juga berpengaruh karena tidak dimainkannya ada Rizky Ridho yang harusnya memperkuat lini belakang, kemudian kiper yang banyak memprediksikan Martin Pas, menurut Anda juga waktu itu memprediksikan itu, ternyata yang diturunkan berbeda. Saya pikir pemain kita sudah cukup secara materi, ada Emil Laudero juga sudah cukup perform. Dia melakukan begitu banyak penyelamatan, tapi kemudian ya itu tadi, kita benar-benar tidak bisa melawan kekompakan pemain Jepang yang memang mereka tidak mau meraih hasil minor dalam 2 pertandingan terakhir, karena pelatih Jepang juga Hajime dapat tekanan untuk tidak kalah di pertandingan menghadapi Indonesia, dan bahkan itu pun berusaha untuk memberikan. Jadi dari sini pun kita bisa melihat walaupun lawan sudah tidak menentukan lagi pemainnya lapis 2, tapi mereka tetap tetap untuk memberikan yang terbaik buat tim nasional mereka sendiri gitu. Oke, ini terakhir nih, tadi Patrick Kluivert bilang bahwa Jepang unggul di segala hal sebagai pembelajaran. Menurut Anda pembelajaran apa yang diambil oleh Patrick Kluivert dalam pertandingan kekalahan melawan Jepang ini? Singkat saja. Ya, pertama jangan menganggap remeh setiap lawan, dan kemudian kedua bagaimana kita bisa melakukan improvisasi ya, ketika gagal melakukan tekanan atau kita gagal keluar dari tekanan, harus ada pergantian pemain yang cepat supaya kita bisa tidak jadi bulan-bulanan begitu. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Haris Pardede atas analisnya terkait dengan pertandingan Indonesia lawan Jepang langsung dari Osaka, Jepang. Salam sehat Bung Harba.